Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema menjadi pengikut Yesus dan jemaat yang misioner. Menjadi pengikut Yesus dan jemaat yang misioner. Kita akan membaca dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka tanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Menjadi pengikut Yesus dan jemaat yang misioner. Kita yang percaya kepada Yesus telah mengalami pengampunan Yesus, telah mengalami pemulihan Yesus, pembaharuan Yesus, telah memiliki kepastian keselamatan. Sekaligus sekarang kita juga diberikan panggilan untuk sungguh-sungguh menjadi orang percaya, menjadi jemaat yang misioner, yang bergerak untuk memberitakan Injil, yang bergerak untuk melayani orang lain dengan pelayanan sosial diakonia, pelayanan kasih untuk kebutuhan baik secara rohani maupun kebutuhan secara jasmani. Kalau kita baca dalam Matius pasal 5 tentang garam dan terang, Yesus telah menjelaskan pentingnya keberadaan misioner, bahwa setiap orang percaya adalah garam dan terang. Kita memiliki keberadaan yang misioner dalam lingkungan kita. Kita dipanggil untuk memiliki pengaruh dan menjadi terang dimanapun kita berada, dalam pelayanan dan dalam keberadaan kita dalam menyampaikan Injil dan juga dengan pelayanan sosial diakonia. Sedangkan dalam Matius pasal 28 kita baca Yesus memberikan penugasan misi untuk pelayanan misi sedunia. Dan sekarang di sini dalam Matius pasal 9, Yesus memberikan teladan atau cara bagaimana kita bisa terlibat dalam pelayanan dan menjadi orang percaya, menjadi pengikut Yesus dan jemaat yang misioner. Yang menarik di sini adalah bahwa ada 5 bagian tubuh yang digambarkan di sini: mata, hati, kaki, bibir atau mulut, dan juga tangan. Ini berarti seluruh keberadaan kita sebagai orang percaya, totalitas keberadaan kita dipanggil Tuhan, dituntut oleh Tuhan untuk kita libatkan dalam pelayanan kita. Jadi seluruh keberadaan kita dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Sekaligus juga dengan gambaran tentang di sini tentang mata, hati, kaki, bibir dan mulut dan tangan. Berarti kita juga dipanggil untuk melayani semua kebutuhan manusia. Seluruh kebutuhan manusia baik rohani maupun secara jasmani. Di sini digambarkan tentang teladan Yesus dalam pelayanan. Ini berarti bahwa teladan ini berlaku untuk semua orang percaya, berlaku untuk gereja sepanjang zaman, dan perlu kita perhatikan karena inilah cara yang Tuhan inginkan bagaimana kita melayani, bagaimana kita terlibat dalam pelayanan misi. Maka secara keseluruhan ada gambaran tentang cara kita melayani, juga tentang alat untuk melayani, yaitu semua orang percaya, dan juga digambarkan tentang fakta kebutuhan daripada pelayanan, bahwa banyak tuaian yang sedang ada tapi pekerja sedikit. Sekaligus juga digambarkan alat pelayanan, bahwa setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan. Kita akan lihat ada 7 hal penting yang saya mau jelaskan secara singkat, bagaimana kita bisa menjadi orang percaya, pengikut Yesus dan juga jemaat yang misioner, yang sifatnya praktis. Yang pertama, yaitu mata yang terbuka melihat kebutuhan. Mata yang terbuka melihat kebutuhan, ayat 36a. Kalau kita lihat di sini bahwa Yesus memiliki mata yang terbuka, dia melihat bahwa banyak orang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada mata yang terbuka melihat kebutuhan, melihat bahwa banyak orang digambarkan seperti domba yang tidak memiliki gembala. Berarti mereka tidak memiliki orientasi, mereka tidak memiliki perlindungan, mereka tidak memiliki pertolongan, tidak memiliki keselamatan, mereka tidak memiliki harapan untuk melawan kuasa kegelapan. Dan Yesus melihat bahwa banyak orang ini memerlukan pertolongan. Maka setiap orang percaya, setiap jemaat yang misioner harus memiliki mata terbuka melihat kebutuhan, melihat lingkungan sekitar kita.
juga dunia sekitar kita, juga Indonesia secara keseluruhan, tanah Papua secara keseluruhan, di mana ada kebutuhan-kebutuhan baik secara rohani maupun jasmani. Melihat bahwa banyak orang masih terikat dalam dosa, masih banyak orang masih terikat dalam kuasa kegelapan. Ada banyak orang yang memerlukan pertolongan, baik secara pastoral, juga secara kesehatan, secara pendidikan, dan juga dalam pertolongan kehidupan sehari-hari yang mengalami kemiskinan. Berarti sungguh-sungguh kita memerlukan mata yang terbuka melihat kebutuhan. Dan untuk ini kita memerlukan kuasa Roh Kudus yang selalu membuka mata kita. Kita perlu berdoa, Tuhan, bukalah mata kami supaya kami melihat kebutuhan sekitar kami. Baik secara pribadi kita boleh melihat kebutuhan orang lain, juga sebagai jemaat kita lihat kebutuhan orang lain. Juga kita lihat kebutuhan dalam dunia tentang penginjilan misi sedunia. Yang kedua adalah hati yang tergerak belas kasihan. Hati yang tergerak belas kasihan. Yesus bukan lihat saja, tapi hatinya juga tergerak belas kasihan. Kita baca ayat 36b. Dia melihat dan sekaligus tergerak dengan penuh belas kasihan. Hanya hati yang dipenuhi Roh Kudus, hanya hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus yang akan memiliki belas kasihan terhadap kebutuhan orang lain. Karena secara manusia, secara naluri manusia, mata kita biasanya tertutup untuk orang lain. Kita lebih banyak melihat diri kita sendiri. Kita tidak peduli kepada orang lain. Maka hati kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus, oleh belas kasihan Kristus. Pada saat orang gagal, orang jatuh, kita bukan vonis dia, bukan malah kita tekan dia, malah kita tindas dia, bukan malah ibaratnya sudah jatuh malah tertimpa tangga lagi, bukan. Tapi kita sungguh-sungguh mengangkat dia, memulihkan dia, menolong dia. Maka kita perlu hati yang tergerak belas kasihan. Dan ini kita perlu minta Tuhan, supaya Tuhan dengan Roh Kudus membuka hati kita, supaya ada roh belas kasihan dalam hati kita. Yang ketiga adalah kaki yang berjalan ke semua tempat. Kaki yang berjalan ke semua tempat. Ayat 35a. Sangat luar biasa. Kita lihat bahwa Yesus katakan dia berkeliling ke semua kota dan desa. Bukan hanya di kota saja, tapi juga ke desa, ke daerah-daerah pelosok. Yesus pergi untuk sungguh-sungguh mengabarkan berita Injil dan juga menolong orang, melayani orang dengan pelayanan kesembuhan. Yesus pergi dan mencari mereka yang terhilang. Maka kita pun juga dipanggil untuk mencari mereka yang terhilang. Jangan tinggal diam, jangan tunggu orang datang, tapi pergi mencari mereka yang membutuhkan pertolongan. Jemaat harus jadi jemaat yang bergerak, yang misioner, yang sungguh-sungguh pergi baik di kota-kota, berbagai pergumulan yang ada di kota, kebutuhan yang ada di kota, maupun juga ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Kaki yang berjalan. Kita perlu berdoa, Tuhan, berikanlah saya kaki yang sedia untuk berjalan, untuk melayani Engkau, sedia untuk terlibat dalam pelayanan. Kaki kita dipanggil untuk berjalan ke semua tempat. Luar biasa. Yesus pergi mencari, berjalan dan mencari mereka yang terhilang. Berarti bersifat aktif, bersifat menjangkau. Kita harus sungguh-sungguh melihat kebutuhan pelayanan sekitar kita. Juga ada belas kasihan dalam hati kita terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan kemudian aktif bergerak, mencari, menolong, mencari jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat adalah mulut atau bibir yang menyampaikan berita Injil. Mulut atau bibir yang menyampaikan berita Injil. Dalam ayat 35b. Luar biasa di sini bahwa Yesus juga dikatakan dia pergi dan menyampaikan Injil. Dia menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Dia menyampaikan berita skala berita Injil kerajaan sorga, bahwa dalam diri Yesus, dalam pribadinya, Allah telah memberikan anugerah. Allah telah memberikan anugerah keselamatan pengampunan bagi setiap orang yang datang kepadanya, yang menyerahkan diri kepadanya, bahwa ada kepastian keselamatan. Yesus menyampaikan berita kabar baik keselamatan pengampunan dosa yang hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri. Dan itulah juga tugas kita. Tugas kita sebagai gereja, sebagai orang percaya adalah menyampaikan kepastian pengampunan kepada orang lain yang percaya kepada Yesus, menawarkan berita Injil sukacita bahwa ada kepastian pengampunan dalam Yesus. Bahwa semua orang sungguh-sungguh memiliki harapan. Tidak ada orang yang tanpa harapan. Semua orang memiliki harapan dalam Kristus. Semua orang dapat kembali dan dapat diselamatkan, dapat diampuni pada saat percaya dan menaruh harapan kepada Yesus. Ini juga berarti bahwa setiap warga jemaat, setiap orang percaya harus juga belajar tentang apa isi Injil itu.
supaya jangan kita menambah-nambah atau mengurang-ngurangi isi Injil. Kita sungguh-sungguh mengerti apa yang merupakan isi Injil, memahami isi Injil, sehingga kita juga mampu untuk bisa menyampaikannya dalam konteks, dalam situasi yang jelas, yang sederhana, sesuai dengan kebutuhan orang sekitar kita. Maka sangat penting untuk belajar firman Tuhan dalam semua jemaat yang misioner. Kalau kita mau menjadi orang percaya yang misioner, jemaat yang misioner, kita harus bersedia belajar firman Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti apa isi firman Tuhan, sehingga kita menyampaikan Injil secara murni, sehingga sungguh-sungguh terjadi perluasan kerajaan Allah, dan bukan kepentingan gereja secara sempit, tapi sungguh-sungguh kepentingan perluasan kerajaan Allah. Orang lain menjadi percaya, mereka yang belum percaya jadi percaya, mereka yang lemah dikuatkan, kemudian mereka sungguh-sungguh dipulihkan, dan kemudian mereka juga disembuhkan, ditolong, sehingga sungguh-sungguh melalui pelayanan penginjilan kita, banyak orang kemudian menjadi percaya kepada Yesus, kepada ketuhanan Yesus, bahwa dosanya diampuni dan juga hidupnya memiliki kepastian keselamatan kekal dan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Itulah tugas kita. Maka sebagai orang percaya, kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh menyampaikan berita Injil, di mana kita bisa menyampaikan Injil, kita sampaikan Injil secara murni tentang pengampunan Allah, kesempatan anugerah Allah yang luar biasa yang mengampuni orang berdosa yang datang kepadanya. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan dan juga sungguh-sungguh menyampaikan Injil secara murni. Yang kelima adalah di sini tangan yang melayani kebutuhan secara menyeluruh. Tangan yang melayani kebutuhan secara menyeluruh. Ayat 35c. Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ini juga merupakan gambaran bahwa pelayanan kita juga berarti kita melayani kebutuhan manusia secara utuh. Bahwa kita orang percaya dan juga gereja secara keseluruhan dipanggil untuk melayani segala jenis kebutuhan manusia, baik rohani maupun jasmani. Ini berarti kita sungguh-sungguh lihat apa merupakan kebutuhan manusia dalam hal kesehatan, dalam hal pangan, dalam hal sandang, dalam hal juga soal pelindungan hak asasi manusia, dalam hal berkaitan juga dengan pendidikan, dan juga berkaitan dengan peperangan atau memerangi kemiskinan. Semua hal ini harus diperhatikan oleh gereja, oleh orang percaya, bahwa kita dipanggil untuk memperhatikan kebutuhan secara menyeluruh, sehingga kita menyentuh semua kebutuhan manusia, baik rohani maupun jasmani. Mari sama-sama kita berdoa, katakan, Tuhan, bukalah mataku, supaya mataku melihat kebutuhan orang lain, melihat kebutuhan yang ada, baik rohani maupun jasmani. Berikanlah aku hati yang penuh dengan belas kasihan, yang tergerak belas kasihan. Berikanlah aku kaki yang sedia untuk berjalan, untuk melayani mereka yang memerlukan pertolongan, dimanapun aku berada. Tuhan, berikan aku kemampuan, kesediaan untuk menyampaikan Injil, pengampunan, berita kabar baik, kepastian pengampunan, keselamatan dalam Yesus kepada orang lain. Di mana ada kesempatan, Tuhan, bukalah kesempatan bagi saya. Berikanlah saya kesempatan yang tepat untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Dan juga Tuhan, berikanlah saya tangan yang melayani secara menyeluruh. Tangan yang bersedia juga melayani dalam hal diakonia, pelayanan kasih, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, memerangi kemiskinan, menolong orang supaya menjadi mandiri dalam hal ekonomi, dan juga dalam hal sandang pangan. Dalam segala hal saya bersedia untuk terlibat dalam pelayanan diakonia. Yang keenam di sini yang sangat penting adalah fakta kebutuhan pelayanan. Fakta kebutuhan pelayanan ayat 37. Fakta kebutuhan pelayanan jelas sekali bahwa dikatakan bahwa tuaian banyak, tapi pekerja adalah sedikit. Maka Yesus katakan bahwa kita semua sebetulnya, oleh penyanyi baru secara keseluruhan, kita semua sebagai orang percaya dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. 1 Petrus 2:9 katakan bahwa kita semua dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan, untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang lain. Berarti setiap orang percaya harus bersifat misioner, harus terlibat dalam pelayanan. Karena tuaian banyak, baik dalam situasi lokal di mana kita berada, dalam konteks lingkungan di mana kita berada, juga kota Jayapura, juga dalam tanah Papua secara keseluruhan, juga Indonesia, dan juga dunia secara keseluruhan. Kita perlu mata yang terbuka untuk melihat di mana tuaian yang banyak itu, dan di mana Tuhan ingin menempatkan kita supaya kita terlibat dalam pelayanan. Katakan, Tuhan, aku bersedia. Jika Engkau panggil aku, jika Engkau mengutus aku bersedia. Aku mau terlibat dalam pelayanan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Aku mau terlibat. Dan yang ketujuh, berbicara mengenai alat pelayanan.
yaitu para murid Yesus. Alat pelayanan para murid Yesus. Ayat 38. Di sini Yesus katakan bahwa kita dipanggil untuk berdoa, untuk meminta pada Tuhan supaya Tuhan mengutus para pelayan untuk sungguh-sungguh terlibat dalam tuaian yang begitu banyak, supaya ada pekerja-pekerja yang Tuhan telah utus, Tuhan panggil, supaya mereka terlibat. Pertama-tama jelas bahwa dalam Alkitab ada tugas-tugas khusus bagi para rasul, bagi mereka para murid yang dipanggil Yesus secara khusus. Tapi juga panggilan ini berlaku untuk gereja secara keseluruhan, bahwa semua orang percaya dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9, juga 1 Petrus 4 ayat 10. Kita semua dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan sesuai karunia kita masing-masing. Maka cara pelayanan kita adalah dengan mata yang terbuka melihat kebutuhan. Cara pelayanan kita adalah dengan hati yang tergerak belas kasihan. Cara pelayanan kita adalah dengan kaki yang berjalan ke semua tempat. Cara pelayanan kita adalah dengan mulut dan bibir yang menyampaikan berita Injil kepastian pengampunan, Injil kerajaan Allah. Dan juga cara pelayanan kita dengan tangan yang melayani kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik rohani maupun jasmani. Dan kebutuhan pelayanan kita sangat luar biasa, bahwa tuaian banyak, pekerja sedikit. Dan Tuhan mau supaya setiap kita terlibat dalam pelayanan tersebut. Dan juga kita dipanggil bahwa alat pelayanannya adalah kita semua. Kita sebagai orang percaya, setiap murid Yesus secara pribadi, dan juga jemaat secara keseluruhan dipanggil untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Untuk ini kita membutuhkan banyak tenaga. Maka banyak orang percaya, seluruh warga jemaat, semua orang percaya harus diberdayakan, harus disiapkan, sehingga sungguh-sungguh dapat bersama-sama dengan semua karunia, dengan semua kemampuan, dapat terlibat dalam pelayanan, baik secara lokal maupun juga kemudian di kota, maupun juga di provinsi, bahkan ke seluruh dunia, bersama-sama, baik secara pribadi maupun secara jemaat. Maka sangat pentinglah menyiapkan para warga jemaat untuk terlibat dalam pelayanan, sehingga seluruh warga jemaat sungguh-sungguh kemudian memiliki mata, memiliki hati, memiliki kaki, memiliki mulut, memiliki bibir, dan juga memiliki tangan yang terlibat dalam pelayanan. Dan juga semua memiliki kepekaan akan kebutuhan pelayanan, bahwa tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Sama-sama kita katakan, Tuhan, kita bersedia menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan dengan meneladani, dengan mencontohi cara pelayanan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, bukalah mata saya untuk melihat kebutuhan. Gerakkanlah hati saya dengan belas kasihan. Buatlah saya agar kaki saya berjalan ke semua tempat untuk melayani. Berikanlah saya mulut yang mampu menyampaikan berita sukacita, kabar kebaikan Injil pengampunan Yesus. Berikan saya tangan yang bersedia untuk melayani. Berikan saya kepekaan akan kebutuhan pelayanan. Dan jadikanlah saya siap dan sedia untuk terlibat dalam pelayanan, baik dalam situasi lokal dimanapun saya berada, maupun juga sampai ke ujung-ujung dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga setiap kita menghidupi dan menjadi orang percaya pengikut Yesus yang misioner, dan menjadi jemaat dan gereja yang misioner sampai Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin.